Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dengan izin Allah Azza wa Jal kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumahnya dalam rangka bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jal, yang mana masing-masing keselamatan kita berpatokan dengan kualitas iman dan Islam kita. Oleh karenanya maka mari kita jaga iman dan Islam kita ini dengan terus mengkaji dari sumber-sumber iman dan Islam, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, kemudian diamalkan, maka kita kelak akan menjadi orang yang paling berbahagia fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, yang meninggal pada tahun 329 Hijriah, yang nama aslinya beliau Al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, termasuk dari ulama salaf. Kunyah beliau adalah Abu Muhammad, membahas tentang masalah manhaj dan akidah seorang muslim, dan wajib bagi kita semua untuk memperdalam akidah kita, karena ini yang paling basic dari agama kita, yang paling menonjol dari agama kita adalah akidahnya, adalah keyakinannya. Oleh karenanya maka segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan itu bisa menentukan dia tentang masalah pahala, begitu juga berkaitan dengan surga dan neraka. Baik, saya bawakan seperti biasa, kita bawakan penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala dari kitab beliau Ithaful Qari bita'liq ala syarhi sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan ini yang utamanya. Kemudian yang kedua kita bawakan kitab Aunul Bari bibayan ma tadammanahu syarhus sunnah lil Imam Al-Barbahari oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi bin Umair Al-Madkhali hafizahumallahu ta'ala. Dua-duanya masih ala qaidil hayah, masih diberikan
masih hidup artinya ya, masih hidup. Taib. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Pembahasan kita kali ini tentang masalah al-jadal wal jidal, masalah perdebatan, masalah bantah-bantahan, bagaimana menyikapinya, bagaimana hukumnya menurut kacamata Islam. Dan ini dimasukkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala bagian dari ranah akidah. Karena ini tentang masalah manhaj seorang muslim, yang mana seharusnya seorang muslim tatkala mendengar dalil dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi SAW atau perkataan sahabat yang memahami dua dalil tadi, itu sami'na wa ata'na, munqad, dia patuh dan tunduk terhadap dalil, bukan malah disanggah, bukan malah dikritisi, apalagi sampai didustakan. Sehingga oleh beliau Al-Imam Barbahari rahimahullah dijadikan ini sebagai manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwa hukum asal jidal, berbantah-bantahan, itu bukan dari manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah secara hukum asal. Nanti kita akan perinci bagaimana perinciannya yang disebutkan oleh para ulama. Kata beliau, kita bacakan redaksinya, Syekh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, فالكلام والخصومات والجدال فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. Kata Imam Barbahari rahimahullah ta'ala mengatakan, berbicara tanpa dasar, ya, berbicara tanpa dasar, tanpa ilmu, berkaitan dengan dalil, ya, berkaitan dengan agama, serta berbantah-bantahan, ya, adu mulut dan adu argumentasi. Kata beliau, muhdatsun, termasuk perkara baru, ya, yaqdahu syakka fil qalbi, karena akan mengotori hati, yaitu akan meninggalkan bekas, yakni keraguan. Syak yang tadinya yakin menjadi syak, ragu. Ya, dan kita dalam agama dituntut untuk apa? Untuk yakin, bukan ragu. Wa in asaba sahibuhul haqqa was sunnah. Wa meskipun pelakunya itu menang di atas hak dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Sekali lagi, perkataan beliau ini, ya, statement beliau ini seakan-akan juga berbicara pada zaman sekarang, mengomentari zaman sekarang, karena berapa banyak, ya, orang-orang di luar sana, entah itu di dunia nyata atau di dunia maya atau di medsos, saling berbantah-bantahan, saling adu argumentasi, ya, dan lain sebagainya, ya, hatta yasilal amru ilal mira, sampai perkaranya ke debat kusir, ya. Kalau sudah debat kusir ini orangnya, ya, sudah fanatik terhadap pendapat dan pikirannya. Laisa li ajli izharal haq, bukan dalam rangka untuk menegakkan atau mencari kebenaran. Ya, seakan-akan beliau berbicara pada zaman kita sekarang. Lihat perkataan dari atau penjelasan dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kata beliau, hadhil umur al-kalam wal-jidal wal-khusumat allati hasalat bainal firaq kulluha umurun muhdatsatun. Ini semua perkara yang disebutkan oleh beliau, ya, berkata tanpa dasar, ya, kemudian berbantah-bantahan, adu argumentasi, ya, dan sampai debat kusir, ini semua terjadi bagi mereka bainal firaq, antara, ya, sempalan-sempalan kelompok dalam Islam. Wa kulluha umurun muhdatsah. Ini semua perkara baru dalam agama, bukan hukum asalnya. Kenapa? Walladzi sabbabaha huwal ittiba'u al-hawa. Karena yang menyebabkan mereka berbantah-bantahan, ya, adu argumentasi, adalah karena mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Wa man kana hawahu tabi'an
lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yakunu indahu syakkun wala mira wala jidal wala khusuma. Karena barang siapa yang hawa nafsunya mengikuti apa yang datang dari Rasul, artinya tunduk dan patuh terhadap dalil yang dibawa oleh Nabi SAW, maka tidak mungkin ada keraguan, tidak mungkin ada mira, debat kusir, tidak mungkin ada saling mendebat, ya. Kenapa? Li'annahu musallamun munqad, karena dia tunduk dan patuh terhadap dalil. Wabil khusus dalam perkara akidah, keyakinan, tidak ada debat dalam masalah akidah dan keyakinan, karena semuanya berlandaskan dalil, ya. Karena keyakinan kita dibangun di atas dalil, ya, bukan berkeyakinan dulu kemudian cari dalilnya. Sebagian orang salah beragama, mereka berkeyakinan dulu kemudian mencari dalilnya. Ini salah, Pak. Yang benar adalah berdalil terlebih dahulu, mencari kebenaran, kemudian kita bangun keyakinan di atas dalil. Bisa dipahami? Paham apa tidak? Mana yang benar? Berkeyakinan dulu kemudian cari dalil, atau berkeyakinan dulu kemudian cari dalilnya? Bahasa lainnya, beragama terlebih dahulu kemudian cari dalil, atau berdalil terlebih dahulu mencari dalilnya kemudian dibangun agamanya di atas itu. Mana yang lebih benar? Nah, mana yang lebih benar? Yang pertama apa yang kedua? Tuh ada yang ngomong pertama, ada yang ngomong kedua ini. Khilaful ulama ini. Mana yang lebih benar? Beragama kemudian cari dalil, atau cari dalil kemudian bangun agamanya di atas dalil? Dalil dulu kemudian, artinya yang ke nomor berapa? Nomor 2. Karena kalau kita nomor 1, Pak, ya, keyakinan dulu atau beragama dulu, ya, kita bangun agamanya terus kemudian cari dalil, nanti ujung-ujungnya seperti di luar sana, ketika ada hadis sahih atau ada dalil sahih baik dari Al-Quran dan Sunnah yang tidak sesuai dengan keyakinannya selama ini yang sudah ia bangun, agama yang sudah ia bangun, nanti ditolak. Iya apa tidak? Nanti ditolak mentah-mentah. Entah ditolaknya dengan istilah lain, dengan istilah takwil, ya. Oh, ini hadisnya nggak sesuai dengan keyakinan kita nih, kita takwilkan. Kenapa? Karena dia sudah membangun agamanya dengan cara tadi yang ternyata salah. Ya, banyak kalau kita preteli satu persatu, Pak. Sebagai contoh, Allah turun ke langit dunia misalkan, ya. Allah turun ke langit dunia, Ahlus Sunnah mengakui dan mengisbatkan, artinya mengukuhkan sesuai dalil, ya, bahwasanya Allah turun ke langit dunia sebagaimana hadis sahih, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Rasul SAW bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, hadis qudsi, man yad'uni fa astajiba lahu, siapa yang berdoa kepadaku akan ku perkenankan. Wa man yas'aluni fa u'tiya lahu au fa u'tiyah, barang siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Wa man yastaghfiruni fa aghfira lahu, dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku pasti akan aku ampuni. Jadi Ahlus Sunnah ketika mendengar hadis ini, mereka membangun akidahnya dengan hadis tadi. Selagi hadisnya sahih, hadis riwayat Muslim, ya, bahwasanya Allah turun ke langit dunia, ya sudah kita tetapkan Allah turun ke langit dunia sebagaimana wahyu berbicara, tanpa menanyakan bagaimana Allah turun, ya. Allah turun ke langit dunia sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, titik sampai situ, ya. Adapun mereka yang sudah terlanjur membangun agamanya dan kemudian setelah dikorek-korek ketemu hadis ini, mereka kalang kabut, ya, kebakaran jenggot. Aduh, nggak bisa ini hadis kita pakai.
Walaupun hadisnya sahih Muslim. Apa? Kita takwilkan, ya, bahwasannya yang turun di sini bukan Rabb, bukan Allah, tapi yang turun adalah rahmatnya. Kenapa? Kalau kita katakan Allah turun ke langit dunia, sebagaimana akidah kita mengatakan, kata mereka, Allah tidak membutuhkan tempat. Ya, Allah tidak membutuhkan tempat dan Allah tidak mempunyai jiha. Apa jiha? Satu arah, satu sisi. Maka kita katakan yang turun di sini adalah perintahnya. Yang turun di sini adalah rahmatnya. Itu kata mereka takwilkan. Tuh syubhat ya. Gimana cara membantahnya? Ya, itu lihat. Ahlu bid'ah ketika mendengar ada hadis sahih yang menyelisihi pemahamannya selama ini yang salah, mereka utak-atik, Pak. Mungkin mereka nggak berani menolak hadisnya mentah-mentah. Karena nggak berani hadisnya sahih, nggak bakal laku dagangannya. Jadi di mana kupingnya antum, telinganya di sini. Paham? Nggak berani langsung ke sini, nggak, tapi di sini. Sehingga apa kata mereka? Allah, yang dimaksud Allah itu turun adalah perintahnya. Ya, adalah rahmatnya. Thayyib. Katakan ini sedikit melebar nggak apa-apa ya. Thayyib, kalau katakan omongan antum ini benar, karena ini sudah syubhat nih, jangan sampai nggak disebutkan bantahannya nanti masuk ke dalam hati, bahaya. Katakan apa yang antum omongkan itu benar. Katakan, jadi anggap saja itu benar. Terus bagaimana dengan firman Allah yang mengatakan di dalam hadis tersebut, man yad'uni fa astajiba lahu. Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku pasti akan aku ampuni. Pertanyaannya, apa mungkin rahmat Allah mengatakan seperti itu? Kemudian seorang muslim berdoa kepada rahmat Allah, jatuhnya syirik dong. Bisa dipahami? Iya, kalau itu perintah Allah, apa mungkin kita berdoa kepada perintah Allah? Apa mungkin kita meminta kepada rahmat Allah, kasih sayang? Berarti itu jatuhnya meminta kepada selain Allah. Meminta kepada selain Allah hukumnya apa? Syirik, bahkan syiriknya syirik akbar, keluar pelakunya dari agama Islam. Tuh lihat, terjadi apa? Tanakud. Apa tanakud? Kontradiksi. Gara-gara apa? Gara-gara nggak mau menerima kebenaran. Gara-gara nggak mempertahankan akidahnya, sehingga ada hadis sahih diputer-puter. Ya, ibarat mekanik, gimana caranya ini dengan cara lain. Seperti matematika, kalau cara ini nggak bisa, coba cara lain. Tuh lihat. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah orang yang paling berbahagia dengan dalil. Apa kata dalil? Sami'na wa ata'na. Halas titik. Sudah, antum nggak usah bayangin gimana Allah turun ke langit dunia. Antum sendiri nggak tahu zatnya Allah kayak apa. Antum tahu nggak Allah kayak apa? Nggak tahu. Allah hanya ngabarin Allah turun ke langit dunia, sudah titik. Allah beristiwa di atas arsy. Allah ngabarin, sudah, kita imani. Nggak usah lebih-lebih dari itu. Nantinya bisa gila, Pak. Ya, bahasa lainnya bisa magrum. Kenapa? Karena masalah itu otak-otik kayak ulama filsafat yang disebutkan oleh buku ini. Sebagian mereka matinya dalam keadaan murtad, kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, di antara a'immatul kufri. Ini kita sebutkan nama karena kebanyakan kaum muslimin tergiur, terkecoh dengan nama ini. Padahal orang ini murtad dari agama Islam, mati dalam keadaan kafir. Yang biasa dinamakan dengan nama apotek atau nama rumah sakit. Siapa namanya? Ibnu Sina. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, mata kafira. Meninggal dalam keadaan kafir, murtad, mulhid, ateis. Yang mengatakan bukan saya, para ulama. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah
yang meninggal tahun 700-an Hijriah. Di dalam kitab-kitabnya antum bisa cross check, bisa lihat di Google. Ya, kenapa? Karena manhajnya seperti ini, ngotak-ngutik dalil, utak-utik, kayaknya nggak bisa deh. Coba ke sini. Akhirnya apa? Biar ambiar, kalau bahasa orang sekarang, mati dalam keadaan murtad wal iyadzubillah. Tapi sangat disayangkan kaum muslimin mengagungkan nama ini, dokter Islam dan lain sebagainya, padahal meninggal dalam keadaan kekafiran, sampai menamakan anaknya Ibnu Sina. Ya, nasallallahu alaihi wasallam, karena kejahilannya. Ya mudah-mudahan kalau yang sudah tahu ya segera dirubah, karena nama itu adalah apa? Nama adalah doa, Pak. Iya apa tidak? Nama adalah doa, jangan sampai namanya mengandung hal yang negatif. Saya pernah ketemu sama seorang, ya, saya sudah izin jadi nggak apa-apa saya sebutkan. Namanya Ramses. Ada orang namanya Ramses, kalau nggak salah mahasiswa sini dulunya. Ya, saya sudah minta izin jadi nggak apa-apa saya sebutkan, nggak gibah. Akhirnya antum tahu nggak apa itu Ramses? Nggak tahu, Ustaz. Ramses nggak tahu. Ana berusaha ngasih tahu, Ramses ini nama lain dari Fir'aun. Ya, nama lain Fir'aun itu siapa? Ramses. Ya, jadi antum harus dirubah. Enggak, Ustaz, nggak mungkin orang tua saya menamakan Ramses. Kok bisa tahu? Karena itu kependekan dari sebuah harapan dan doa. Apa itu Ramses? Ramses adalah ramai dan sukses. Ya, ramai dan sukses, sehingga disingkatnya apa? Ramses. Tapi kebetulan namanya sama dengan nama Fir'aun. Ya, jadi hati-hati ya, nama adalah doa. Jangan sampai kita ngasih nama hal yang berbau negatif. Ya, ada orang namanya Hazin, sedih. Itu sempat diganti ya dengan nama yang baik, ya, nama yang berbahagia atau apa. Ya, ada namanya atau nama yang menyelisihi syariat seperti Rahman, nggak boleh. Pernah kita singgung pada pembahasan bulan lalu. Ya, Rahman nggak boleh, harus ditambahkan siapa? Abdurrahman, ya, Abdullah. Walaupun ujung-ujungnya tetap aja dipanggilnya ya namanya belakangnya saja. Ya, ini nggak boleh sebenarnya dalam Islam, karena Ar-Rahman di sini adalah siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Itu kita kembali lagi ke pembahasan kita. Kenapa? Ya, jadi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tertunduk dan patuh terhadap dalil selagi dalilnya sahih, selagi dalilnya valid dari Nabi SAW. Karena dalil itu nggak bakal bertolak belakang dengan logika, ya. Pasti akan berbarengan atau logikanya berada di bawah dalil. Nggak mungkin logika di atas dalil. Ya, dalil itu pasti sahih kecuali dalam dua keadaan. Yang pertama, dalilnya tidak sahih, disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Atau yang kedua, akalnya kurang waras. Ya, dan kebanyakan yang kedua ini otak-atik dalil karena apa? Karena akalnya belum tunduk dan patuh terhadap dalil. Yang mana nama muslim itu apa? Tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 38. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Man ya'tiyakum, datang kepada kalian, huda, yakni petunjuk. Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang datang kepadanya petunjukku, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tidak ada kesedihan bagi mereka dan tidak ada ketakutan. Kemudian Allah berfirman dalam surat Thaha 123, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Jadi patokannya di sini. Kata Syekh, al-mas'alatu mas'alatu ittiba' wa inqiyad.
Karena permasalahannya adalah permasalahan mengikuti dalil. Ini sudah harga mati. Mengikuti dalil itu harga mati. Wa taslimun li amrillahi wa rasulih, tunduk dan patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya tanpa berbantah-bantahan, tanpa mengkritisinya, tanpa mendebatnya. Ma waqa'a ahlud dalal bil khusumat wal jidal illa bisababin annahum lam yuslimu lillahi azza wajal. Apa yang terjadi dari orang-orang yang disesatkan oleh Allah azza wajal itu sebab utamanya karena nggak mau tunduk sehingga dapat hukuman sama Allah. Ini al-jaza'u min jinsil amal. Ya. Apa yang dilakukan oleh ahlud dhalal, orang yang sesat, orang yang melenceng, ya, disebabkan karena hawa nafsunya atau hatinya tidak mau tunduk kepada Allah sehingga Allah hukum. Apa dalilnya? Antum bisa simak di dalam surat As-Saff ayat 2 ya kalau nggak salah. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka melenceng, maka Allah lencengkan sekalian hati mereka. Hati-hati ini nasihat untuk kita semua, untuk diri saya pribadi dan antum. Kalau masih ada kebiasaan buruk ya yang keluar dari jalur, hati-hati, bisa masuk ke dalam ayat ini. Ya, kebiasaan buruk apapun nanti bisa jadi su'ul khatimah. Meninggalnya ya sebagai bentuk hukuman dia melakukan kebiasaan tersebut. Di antaranya apa? Menolak dalil, menolak sunnah Nabi SAW, sehingga matinya dalam keadaan, lihat seperti Ibnu Sina tadi, mati dalam keadaan ateis, tidak mengimani wujud Allah Azza wa Jal, tidak mengakui adanya Rabb Azza wa Jal, ateis. Orang zaman sekarang mengatakannya. Ya, orang yang suka mendebat masalah dalil, masalah sunnah, sampai ujung-ujungnya meninggal dalam keadaan membenci sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak apa tidak seperti ini? Sangat banyak. Ya, yang hobinya suka mencela ahlus sunnah wal jamaah, sampai-sampai ada yang ketika ada yang meninggal dari kalangan ahlus sunnah langsung dikatakan ini seperti Syiah, ya seperti ini. Hati-hati, nanti dia bakal kayak gitu. Ya, meninggalnya mirip seperti ahlu bid'ah atau lebih dari itu. Ya, wal iyadzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Oleh karenanya maka kata Syekh, ya, ma waqa'a ahlud dalal bil khusumat wal jidal illa bisababi annahum lam yuslimu lillahi wa rasulih kama sallama ahlus sunnati wal jamaah. Ya, yang terjadi di ahlul bid'ah, ahlud dalal, ya, dari kesesatan disebabkan karena mereka enggak mau nurut terhadap dalil, ya, dalil perintah Allah dan perintah Rasul sebagaimana ahlus sunnah. Oleh karenanya maka antum perhatikan ahlus sunnah di berbagai penjuru dunia itu dalam bab akidah sama. Dalam bab akidah sama, tidak ada perbedaan secara umumnya, walaupun ada hanya perkara-perkara nyempil saja dalam bab akidah, dan itu mungkin masuknya ke dalam pemahaman dalil. Tapi secara umum akidah ahlus sunnah wal jamaah sama. Ya, adapun ahlud dhalal tidak, mereka saling berbantah-bantahan, mereka saling mengkritisi, mereka saling mengkafir-kafirkan, saling menyesat-nyesatkan. Kenapa? Karena agama mereka tidak tunduk kepada dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalil seperti ini sangat banyak yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah 137, fa in tawallau fa innama hum fi syiqaq, kata Allah, jika mereka berpaling wahai Muhammad, ya, fa innama hum fi syiqaq, maka ketahuilah mereka itu, ya, dalam permusuhan kepadamu, ya, fi syiqaq, dalam keadaan sengsara. Fasayakfikahumullah, maka Allah akan memeliharamu dari mereka. Wa huwas samiul alim, Allah maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain yang menyimpang, ya,
fatafarraqa bikum an sabili. Maka yang ada adalah tercerai-berai. Oleh karenanya maka Ahlus sunnah dikatakan ahlus sunnati wal jamaah. Orang yang berpedoman dengan ahlus sunnah pasti akan bersatu. Adapun ahlu bid'ah dikatakan ahlul bid'ati wal furqah. Ahlul bid'ah dan perpecahan. Kenapa? Tidaklah mereka berbuat bid'ah kecuali sama Allah dihukum dengan apa? Satu sama lain saling ribut. Ya, saling cakar-cakaran. Ya, hari ini bersatu, nanti setelah itu ribut lagi. Karena pondasi mereka berbeda-beda. Zalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun, ya. Itulah wasiat yang Allah berikan kepada kalian agar kalian bertakwa. Tapi ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, kata Syekh Rabi di sini disebutkan yang dimaksud perdebatan di sini seperti ilmu filsafat. Ilmu filsafat khasnya yang paling utama mendebat dalil. Ilmu filsafat mengkritisi sesuatu yang baku dari dalil. Itulah yang menyebabkan agama Nasara, agama Yahudi di Eropa semuanya ditinggal. Kenapa? Karena mereka belajar filsafat. Sehingga orang-orang Eropa sekarang rata-rata ateis, tidak bertuhan. Gereja dijual jadi masjid. Kenapa? Efek dari belajar filsafat ujung-ujungnya tidak mempercayai adanya Rabb. Kenapa? Karena mereka hobinya adalah mengkritisi dalil selain dari agamanya sesat. Agama Nasara, agama Yahudi, agama yang sudah basi. Ya. Nah, mereka pun ingin menyusupkan kepada kaum muslimin filsafat. Agar apa? Agar kaum muslimin tidak tunduk dan patuh terhadap dalil. Tidak mengsakralkan dalil. Dan itu sudah terjadi benih-benihnya sekarang di negeri kita, Pak. Ya, gara-gara efek belajar filsafat ini. Ya, antum kalau pernah dengar ada salah satu universitas di ibu kota Jawa Barat, ya, selamat datang di kampus tak bertuhan. Tuh lihat, tahun 2004. Kalau antum masih ingat, ya, kampus ini selamat datang di kampus yang tak bertuhan. Dalam redaksi lain disebutkan bebas Tuhan. Tiada Tuhan T besar, T kecil kecuali Tuhan T besar. Kemudian lafaz Allahu Akbar, ini maaf ya, kita sebutkan diganti dengan anjinghu akbar. Tuh lihat. Ibarat kenapa? Belajar filsafat. Di Jawa Tengah atau di Jawa Timur, ya, semua universitas Islam yang ada negerinya di negeri kita itu sudah disusupi oleh dosen-dosen yang belajar Islamnya di mana? Di Amerika. Lihat, belajar Islamnya di Amerika, nyambung nggak? Nggak nyambung. Apa yang terjadi? Bawa oleh-oleh. Jadi liberalisme menyebarkan. Ya, di ibu kota Jawa Tengah tertulis ada sebuah risalah indahnya pernikahan sesama jenis. Tuh lihat, efek dari belajar filsafat. Jadi mengutak-ngatik dalil yang sudah baku. Bahkan tidak aneh ada seorang yang dikatakan cendekiawan muslim yang punya kajian tafsir di saluran TV, yang anaknya ketika itu ditanya, ya, sebagai presenter handal di negeri kita, ya, nggak berjilbab, ditanya sama ibu-ibu, ya, emak-emak, bapak kok kenapa, ustadz kok kenapa membiarkan anak anda tidak berjilbab? Apa jawaban, ya, orang sesat ini? Waliyadzubillah, semoga Allah beri hidayah. Kata siapa hijab itu wajib, ibu? Tuh lihat, kata siapa hijab itu wajib? Tuh lihat, sudah berani mengutak-ngutik apa? Sesuatu yang sudah baku di dalam Al-Quran. Tuh lihat, ini profesor doktor loh. Profesor doktor yang seharusnya paling tahu terhadap hukum Islam. Tapi apa? Membikin keraguan di tengah-tengah umat. Ya, siapa yang bilang hijab itu wajib? Tidak wajib hijab itu. Hijab itu cukup hatinya bersih katanya. Cukup
hatinya itu dijilbabi saja, dibersihkan. Berarti antum-antum yang punya jenggot cukup hatinya yang berjenggot saja. Ya seperti itu. Tuh lihat, ini ngomong di stasiun TV ternama di negeri kita, dihadiri, disaksikan oleh jutaan pemirsa. Tuh lihat. Ya, dari mana? Dari oleh-oleh orang sana yang dikatakan sebagai cendekiawan muslim. Tuh lihat, tapi nggak ribut Pak. Coba yang ngomong dai salafi, misal, waliyadzubillah nggak bakal ngomong kayak gitu. Ya seperti kasus dulu yang rame, ya masalah apa sedikit langsung rame. Tapi gara-gara ini bukan orang ahlu sunnah, ya pada diem, pada mingkem. Ya, belum lagi nanti ada yang mengatakan ada lagi yang lebih parah dari itu. Siapa bilang bahwasanya Rasulullah itu dijamin surga? Betul lihat, ini pernyataan kufur apa tidak nih? Antum yakin Rasul nggak masuk surga? Ya, apa sudah ada jaminannya surga? Banyak dalilnya, semuanya kita tahu. Tapi lihat orang ini mengatakan apa? Perkenyataan yang mengatakan Rasulullah sudah dijamin masuk surga itu pernyataan yang salah. Katanya, karena surga adalah hak prerogatif Tuhan katanya. Tuh lihat. Ini kenapa seperti ini? Ini pernyataan kufur nih Pak. Apalagi yang mengatakannya udah profesor, doktor. Ini bahaya. Ya. Dan semua tahu dalilnya apa? Dalilnya Nabi masuk surga. Dapat jaminan surga. Dan semuanya hafal insyaallah yang ada di masjid ini suratnya. Ya, surat yang termasuk terpendek di Al-Quran. Surat apa? Al-Kautsar. Iya Pak. Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami memberikan kepadamu apa? Al-Kautsar. Apa Al-Kautsar? Nahrun fil jannah. Sungai di surga. Apa iya Nabi dikasih sungai di surga? Enggak ya Rob, saya cuma aja di belakang saja atau di depan pintu saja karena saya belum dapat jaminan surga. Apa seperti itu? Ini orang bahlul seperti ini. Ya, dan yang pertama kali membuka pintu surga itu siapa? Rasulullah SAW. Grand openingnya itu Nabi. Ya, apa iya setelah grand opening silahkan para sahabat masuk surga, saya di sini saja karena belum ada dalilnya. Ini subhanallah. Ini kenapa seperti ini? Karena mereka belajar ilmu filsafat sampai di otak-atik dalil yang sesuatunya baku menjadi tidak baku. Makanya para ulama salaf sangat keras sekali ancamannya kepada mereka yang belajar ilmu filsafat ini. Di antaranya perkataan Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i yang meninggal 204 Hijriah. Ya lihat, tahun 204 Hijriah, sekarang sudah 1400 berapa? 46. Ini lihat berapa tahun ini, berapa abad. Imam Syafi'i mengatakan, hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'al wa yutafu bihim fil asyair wal qabail. Hukumanku bagi mereka yang belajar ilmu kalam, ilmu filsafat adalah an yudrabu bil jarid, dipukuli dengan pelepah korma, dengan sendal dan digiring ke kampung-kampung, diarak. Ya, kayak pencuri motor itu. Diarak, ya, digiring, ya, di kobilah-kobilah dan di kampung-kampung, wa yuqal, dan dikatakan hadza jazaa'u man ta'ata ilmal kalam. Ini balasan bagi mereka yang belajar ilmu kalam. Dalam riwayat lain disebutkan ini balasan hukuman bagi mereka yang meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah dan belajar ilmu kalam. Ya, ini penting sekali. Zaman kita sekarang sudah ilmu filsafat bagian dari kurikulum. Ini hati-hati. Ya, di di prodi agama Islam, usuluddin ada filsafatnya, hati-hati. Ya, ada istilahnya pelajaran hermetika. Ini bahaya. Hermetika adalah metode sekuler untuk menafsirkan Al-Quran dan Sunnah dengan perut-perutnya orang-orang liberal. Nanti yang terjadi seperti itu. Makanya antum membandingkan
Orang yang belajar umum yang non-Islam, Universitas Islam Negeri, sama yang belajar negeri hasilnya beda. Yang ini banyak pakai, yang istiqomah di atas Al-Quran Sunnah, bahkan yang belajar umum pun baik. Yang ini apa? Kerudungnya hanya kerudung yang segini saja. Sambil pacaran, hamil di luar nikah. Kenapa? Sudah, yang penting antum syahadat, insya Allah masuk surga. Yang penting sholat, udah khalas, jangan ngapain-ngapain. Pemahaman murjiah. Itu yang terjadi di negeri kita. Hati-hati, ya, hati-hati terhadap anak-anak antum. Hati-hati terhadap ponakan-ponakan atau siapapun dia, adik-adik antum. Jangan sampai terkecoh dengan istilah kalimat Islam yang menempel, menisbatkan nama kuliah ada Islamnya di negeri kita. Karena sudah terjangkiti dengan liberal, ya, karena mereka ingin meliberalkan negeri kita karena mayoritas Islam terbesar di dunia. Nggak mau, ya, Islamnya seperti di Timur Tengah yang sangat baik kualitasnya. Enggak, hanya sekedar nama doang. Dan itu yang terjadi, dan mereka berhasil di Eropa memurtadkan orang-orang Eropa dari agama mereka, walaupun agama mereka batil, agar menjadi orang ateis. Itu tujuan utamanya. Minimal, ya, tetap antum muslimun, tetapi hanya sekedar Islam KTP, ya. Ya cukuplah sholat Jumat sepekan sekali, kata mereka, walaupun datangnya ketika khatibnya sudah mengatakan aqimus shalah, ya, sudah menjadi alarm yang natural tuh Pak. Kalau khatib sudah mulai kepanjangan, enggak, ya, ada banyak yang berdiri di pintu-pintu. Nah, itu sudah mengatakan, seakan-akan mengatakan pada khatib, ya khatib, khalas aqimus shalah, ya, udah jangan kepanjangan. Nah, itu alarm alami itu. Dan rata-rata yang seperti itu, walaupun gak semuanya, yang datang ke masjidnya sepekan sekali, itu pun mending, ya. Ada lagi yang lebih parah, yang datangnya setahun 2 kali, dan itu pun bukan di masjid. Di mana? Di lapangan, serta datangnya terlambat lagi, ya, ketika sudah selesai mau salam. Tuh lihat, apakah seperti ini orang yang dikatakan muslim, yang berserah diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi hukum asal, ya, kita tidak boleh berdebat, tidak boleh mendebat dalil yang sahih, dan hukum asal dalam berdakwah pun juga tidak mengadakan debat, tidak mengadakan debat. Karena hukum asalnya adalah menyampaikan dalil. Hukum asalnya menyampaikan dalil, menyampaikan kebenaran. Iya, ada perdebatan itu disinggung di dalam Al-Quran, tapi opsi yang terakhir. Dan ada syarat-syaratnya perdebatan itu. Tidak semua perdebatan itu menjadi sesuatu yang baik, tidak. Tapi hukum asalnya sekali lagi adalah menyampaikan kebenaran, menasehati bil mau'izah hasanah, ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya, berdakwalah kalian kepada di jalan Allah dengan apa? Dengan hikmah, perkataan yang baik, ya, dengan cara yang baik. Wal mau'izah hasanah, dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka, diskusilah mereka dengan cara yang terbaik. Tuh lihat, di sini disebutkan opsi yang paling terakhir. Sebagian orang menjadikan debat ini nomor 1. Bahkan ada istilah orang ini al-jadul, yang hobi mendebat. Dia nggak bakal menerima kecuali setelah mendebat dulu, dan debatnya subhanallah kanan kiri, ya, ngalor ngidul, baru ya udah deh. Padahal itu bukan seorang muslim yang seperti itu. Seorang muslim selagi dalilnya sahih, sudah sami'na wa ta'na. Gak usah ini hikmahnya seperti apa, kok kenapa kayak gini. Kalau misalnya tidak seperti itu, kok kenapa bisa kayak gini. Gimana kalau seperti itu. Ini bukan cara seorang muslim yang sejati. Seorang muslim sejati tatkala mendengar dalil, sami'na wa ta'na. Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, kata Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa.
Tidaklah pantas seorang mukmin dan mukminah apabila telah ditetapkan perintah Allah dan perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mencari-cari jalan yang lain, mencari keputusan-keputusan yang lain yang sesuai dengan seleranya. Wa may ya'sillaha wa rasulah, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dengan tidak menerima perintah Allah dan Rasulnya dalil, maka sungguh dia telah sesat dengan sesat yang paling jauh. Waliyadzu billah. Nas'alullah salamat wal afiyah. Sudah masuk Isya? Sudah, taib, kita break sebentar untuk mendengarkan kumandang Isya. Taib ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Di sini sebutkan dalil-dalil yang mencela tentang perdebatan yang membantah dalil dan lain sebagainya. Banyak sekali, di antaranya kita baca surat Ghafir ayat 5. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wajadalu bil batil liyudhidu bihil haqq fa akhadtuhum fa kaifa kana iqab." Dan mereka membantah ya dengan alasan yang batil, tujuannya untuk melenyapkan kebenaran. Fa akhadtuhum, maka aku menghukum mereka. Fa kaifa kana iqab, bagaimana pedihnya azabku. Surat Ghafir ayat 5. Kemudian firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 8 dan 9, "Wa minan nasi may yujadilu fillah bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir." Sebagian manusia ada yang hobinya suka membantah fillah, ya, dalam agama Allah Azza wa Jalla, bighairi ilm, tanpa ilmu, ya, tanpa petunjuk, tanpa kitab yang berisikan cahaya. Tsaniya itfihi, dengan memalingkan lambungnya, membusungkan dadanya, liyudilla an sabilillah, tujuannya dalam rangka untuk menyesatkan orang dari jalan Allah Azza wa Jal. Lahu fid dunya khiz, bagi dia di dunia kehinaan. Wa nudhiquhu yaumal qiyamati azaba al-hariq, dan nanti pada hari kiamat akan mendapatkan, kami akan berikan kepadanya azab yang membakar. Waliyadzu billah. Dan banyak sekali ya dalil-dalil yang disebutkan dari pernyataan salaf pun juga. Ada seorang datang kepada salah satu ulama salaf, kalau tidak salah Imam Malik. "Wahai Imam Malik, saya ingin mendebatmu." Akhirnya kata Imam Malik, "Taib." Kalau nggak salah ya, kalau nggak Imam Malik, Imam Al Hasan Al Basri. "Taib, kalau ana yang menang, ana yang ngikutin kamu. Taib, kalau ana yang kalah, ente harus ngikutin ana. Taib, kalau ada orang yang ketiga yang mengalahkan kita, harus ngikut siapa?" Kata orang tersebut, ya kita ngikutin orang tersebut. Maka kata ulama ini mengatakan, "Ya hadza dinullah, agama Allah itu qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam." Agama Allah itu dibangun dengan firman Allah dan sabda Nabi SAW, Al-Quran dan Sunnah. Apakah setiap ada orang yang lebih pintar mendebat, kita mengikuti omongan dia dan meninggalkan sesuatu yang sudah yakin, Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita bisa sesat. Oleh karenanya maka hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jal, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menyukai perdebatan. Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak mengikuti dan menghadiri acara perdebatan, karena itu bukan jalan yang dibenarkan kecuali ada syarat-syaratnya. Karena itu bukan yang utama, karena yang utama adalah menyampaikan kebenaran. Ya, berapa banyak orang itu sesat setelah mereka menghadiri perdebatan. Kam dhalla qaumun ba'da'an utu jadalan, kata para ulama. Berapa banyak kaum sesat, manusia itu sesat disebabkan karena mereka diberi jadal, perdebatan. Lihat yang terjadi, ada salah satu daerah, nggak kita sebutkan, ya, karena terjadi perdebatan, ya, debatnya juga
halayak ramai. Apa yang terjadi? Ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Ahlu bid'ahnya pinter retorika, Pak. Ya, ahlu sunnahnya banyak ngomong yakni, sudah mulai kagok nih ya, kagok. Kan orang awam melihatnya bukan dalil, Pak. Melihatnya siapa nih yang kira-kira pinter, yang ngomongnya ini. Akhirnya apa yang terjadi? Si ahlu bid'ah itu yang paling menonjol di daerah tersebut, yang ahlu sunnahnya kicep. Akhirnya apa? Orang awam menjadikan dia sebagai ulama, ngisi kajian di mana di pemerintah nyebarin ilmunya yang sesuai dengan keyakinannya tadi yang salah kemana-mana. Akhirnya apa? Orang sudah terlanjur mentokohkan dia. Disebabkan apa? Karena perdebatan. Jadi debat itu bukan nomor satu, Pak. Ada ahlu sunnah selalu tidak mau kalau ada ahlu bid'ah nantang debat. Kenapa? Apalagi sampai ditonton oleh orang banyak. Kenapa? Tatkala dia mendebat, dia sedang mengeluarkan apa? Syubhatnya. Ditonton oleh ribuan orang lagi. Udah gitu ahlu sunnahnya gak pinter ngomong. Dia tahu kebenaran, cuman ngomongnya gak sepintar ahlu bid'ah. Apa yang terjadi? Orang banyak sesat dalam masalah ini. Dan survei membuktikan terjadi. Ya, setelah terjadi ahlu sunnah menyesal. Kenapa tadi gak nurut? Ya, kenapa selalu membakar ego, mengikuti ego? Ya sudah. Akhirnya seperti itu. Lihat Syekh bin Baz rahimahullah, siapa yang tidak tahu Syekh bin Baz ilmunya gimana? Ditantang oleh seorang ibadi, orang ahlu bid'ah dari kalangan ibadi khawarij yang di negeri Oman, ditantang. Ya, Syekh bin Baz, kita siapa yang kita tidak tahu tentang keilmuan beliau? Ya, untuk ditantang debat di TV. Apa katanya? Kelas, jangan. Kenapa? Karena kalau ditantang, lihat nih, ini Syekh bin Baz ngeladenin orang ini, berarti orang ini hebat ini. Akhirnya apa? Orang yang tadinya nggak ngelirik jadi ngelirik. Jadi perdebatan itu secara hukum asal ya tidak dianjurkan kecuali kondisi tertentu. Disebutkan oleh para ulama, ada debat yang mamduh, yang terpuji, ada debat yang mazmum, yang tercela. Dan ini kita tutup. Yang mamduh, yang terpuji adalah yang pertama ala ilmin wa basirah, di atas ilmu. Ya, di atas ilmu. Orang yang mendebatnya ini harus di atas ilmu. Kemudian yang kedua harus dengan akhlak yang baik. Kemudian yang ketiga harus memiliki retorika yang baik. Karena tidak semua orang bisa retorika, Pak. Mungkin ada orang dikasih ilmu tapi kalau ngomong gagap. Ada, ya. Kalau ngomong, aduh kayaknya kurang suka. Kalau ahlu bid'ah dia di atas batil tapi ngomongnya yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Kenapa? Karena pinter ngomong, pinter moles. Ini juga penting, harus ada. Kemudian disebutkan oleh para ulama, maksud dari dia perdebatan itu adalah dalam rangka untuk menjelaskan kebenaran, menjelaskan sebagai hujjah, bukan dalam rangka untuk sum'ah, untuk mengikuti atau menomorsatukan pendapatnya yang tidak sesuai dalil, atau dalam rangka untuk hubbus syuhrah, untuk apa? Untuk supaya dia terkenal, ya, untuk supaya meninggi, tidak, tapi dalam rangka untuk menegakkan hujjah. Ya, Imam Syafi'i mengatakan, "Ma naqastu ahadan fi mas'alatin illa wa tamanaitu an yuzhirallahu al-haqqa ala lisani." Aku tidaklah pernah ngajak diskusi sama seseorang dalam satu permasalahan kecuali saya berharap hak kalimat benar ini keluar dari mulutnya dia. Tuh lihat. Berarti Imam Syafi'i menginginkan apa? Kebenaran. Kemudian tidaklah diskusi tadi, perdebatan tadi dilakukan di tempat umum, di halayak ramai, di medsos, di sosial media. Kenapa? Tadi yang dikhawatirkan, karena tatkala ahlu bid'ah
mengemukakan pendapatnya yang batil, akhirnya kan banyak yang nonton. Akhirnya diserap tuh. Bisa jadi dia memahami syubhat tapi tidak memahami bantahannya. Apa yang terjadi? Pulang ke rumah membawa apa? Membawa syubhat. Ini yang nggak dibolehkan. Berarti debat yang diperbolehkan itu tertutup. Ya, tertutup, nggak boleh disiarkan. Ya, nggak boleh disiarkan. Kemudian ada maslahatnya. Kenapa dia mendebat? Karena ada maslahatnya. Tujuannya untuk A, B, C, dan D. Kalau nggak ada maslahatnya, ternyata ahlu bid'ahnya atau orang yang salahnya ini dia tidak diharapkan untuk bisa kembali kepada hak, maka tidak boleh ada acara debat. Dan kita diperintahkan untuk tidak menonton demikian, karena khawatir syubhat menyambar-nyambar sedangkan hati ini lemah. Itu kesimpulan yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah diskusi, entah itu diskusi ilmiah, apalagi yang berkaitan tentang masalah keyakinan. Inti dari pembahasan kita, ayyuhal ikhwah, debat tidak dianjurkan secara hukum asal. Secara hukum asal, karena hukum asalnya menyampaikan kebenaran, dan yang tersampaikan kebenaran untuknya menerimanya, tidak boleh mengkritisnya. Udah sampai situ saja. Baru tuh debat kalau ada yang ngeyel dikit-dikit dari kalangan ahlu kitab atau dari kalangan muslimin ada, tapi ada syarat-syaratnya yang telah disampaikan oleh para ulama. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.